Waduh, nggak kedengeran nih suaranya nih. Sekali lagi ya, coba ya kakak bilang shalom adik-adik. Adik-adik di rumah teriak shalom sekencang-kencangnya ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Baik lagi sama Kak Aldi di ibadah sekolah minggu GBMKD. Yeay! Siapa yang udah gak sabar mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, dan mau dengar firman Tuhan? Katakan yeay! Sekali lagi katakan yeay! Oke adik-adik yang di rumah, kita ibadah online dari rumah, tapi kita sama-sama mau mulai ibadah kita dengan doa dulu ya. Oke adik-adik, ayo kita sama-sama doa, ikutin kakak ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa, oke? Ikutin kakak. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami bisa beribadah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mulai ibadahnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Ayo sama-sama yang di rumah katakan 1, 2, 3, katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Ayo adik-adik, kita sama-sama mau nyanyi. Kalau kasih Yesus itu indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, dan lebih indah dari bunga di taman. Yeay. Ayo sama-sama ambil posisi, berdiri, siapkan gerakan terbaik kalian buat Tuhan. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay. Adik-adik siap-siap untuk memuji Tuhan lebih dan lebih lagi, amin. Oke, siapkan gerakan terbaik kalian ya. Ikutin kakak di rumah supaya ikut menari. Yeay. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke adik-adik, kita menari karena kita tahu kasih Yesus lebih indah dari bunga di taman, dari bintang di langit, dan dari indah dari pelangi. Yeay. Ikutin ya adik-adik. Sekali lagi. Pelangi, lebih indah dari bintang di
tangan buat kasih Yesus yang sangat indah. Yeay, lebih keras lagi adik-adik. Oke, adik-adik, kita mau dengar firman. Kita mau ambil posisi yang terbaik. Kita mau siapkan hati yang terbaik untuk menerima firman Tuhan. Karena kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama biarkan firman Tuhan hidup dalam hidup kita. Kita mau mulai memuji Tuhan. Kita mau mulai menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan kalau hidup kita di tangan Tuhan, kita di pikiran Tuhan, karena kita miliknya Tuhan. Setiap rencananya adalah rencana Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan, ku di hatimu, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, di tanganmu, ku di hatimu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Oke, sekarang kita mau berdoa ya untuk dengar firman Tuhan. Ikutin Kak Aldi. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami mau dengar firman Tuhan, berbicara supaya kami dengar, kami belajar, dan kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya adik-adik semua? Semuanya apakah sudah mandi? Ayo, mana yang sudah mandi? Angkat tangannya. Yang belum mandi, jangan angkat tangan karena baunya nanti kemana-mana. Nggak apa-apa adik-adik. Adik-adik, biasakan ya kalau sekolah minggu itu kita harus sudah siap untuk sekolah minggu. Kalau adik-adik semua sudah siap-siap, sudah mandi, mantap ya. Adik-adik semua yang sudah mandi luar biasa. Kalau belum, minggu depan ingat sebelum sekolah minggu kita harus siap-siap dulu. Mandi, pakai pakaian yang bagus ya. Udah sarapan juga biar kita semangat. Setuju adik-adik? Coba kalau mau semangat semua bikin tangannya kayak begini. Terus sama-sama kayak Kak James ya. Semangat, oke. 1, 2, 3.
semangat. Haleluya. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus yang baik. Adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap belum nih dengar cerita firman Tuhan dari Alkitab? Kak James harap semuanya sudah siap ya. Oh ya adik-adik, Kak James jadi ingat nih. Hari ini adik-adik tahu nggak bahwa ada orang-orang di gereja kita yang sedang pergi ke Israel. Bener loh adik-adik. Salah satunya yang pergi adalah Kak Suryadi, Kak Xiaohung, yaitu Bapak Ibu Gembala kita. Mereka sekarang sedang di Israel bersama om tante yang lain. Wah adik-adik coba lihat, luar biasa loh. Mereka di Israel sangat sukacita, sangat berbahagia. Kalau adik-adik tanya, Kak ngapain sih ke Israel? Emangnya di situ masih ada Tuhan Yesus? Nah adik-adik, di sana Tuhan Yesus memang tidak ada di Israel, tapi Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah adik-adik, kalau ke Israel itu tujuannya adalah mengucap syukur. Coba sama-sama bilang, mengucap syukur. Iya, jadi Kak Suryadi, Kak Xiaohung, dan Om Tante semua itu ke Israel karena mau mengucap syukur. Mengucap syukur atas apa? Atas berkat Tuhan. Karena dulu kan kita pandemi, udah 2 tahun lebih loh adik-adik, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi sekarang Tuhan sudah memberkati sehingga orang-orang di gereja kita bisa berangkat ke Israel. Adik-adik suatu saat nanti kalau adik-adik sudah dewasa, sudah gede, nanti kita ke Israel juga ya. Yang mau katakan amin. Amin. Nah adik-adik ngomong-ngomong soal Israel, Kak James mau tanya sedikit nih. Pasti adik-adik semua bisa jawab. Ya jawab sama-sama ya kalau tahu jawabannya. Di Israel adik-adik, Israel itu raja yang pertamanya namanya siapa sih? Yuk, raja pertama Israel namanya siapa? Ayo, udah tahu jawabannya? Coba diingat-ingat. Udah tahu? Udah ya? Raja pertama Israel ya. Coba jawab sama-sama ya. Raja pertama Israel adalah Saul. Yeay, luar biasa. Betul sekali adik-adik bahwa Raja Israel yang pertama adalah Saul. Berikutnya. Kemudian Raja Saul itu dia ketemu sama seorang muda ya. Seorang anak muda yang sangat baik. Dia suka menggembalakan kambing domba. Oh ternyata dia juga pinter main musik, main kecapi. Terus anak muda ini dia itu pemberani dan diurapi Tuhan. Kemudian anak muda ini nantinya dia akan mengalahkan tentara yang begitu besar ya. Dan nanti dia akan menjadi raja. Siapakah anak muda ini? Ini gampang adik-adik pasti bisa jawab semua ya. Siapakah anak muda ini ya? Jawab sama-sama. 1, 2, 3. Daud. Yeay. Mantap. Adik-adik hari ini spesial. Kita akan berbicara, kita akan mendengarkan cerita tentang Raja Saul dan Daud ya. Karena mereka itu punya peristiwa, punya kejadian yang luar biasa heboh loh adik-adik di Alkitab. Yuk kita sama-sama lihat ceritanya seperti apa. Hai adik-adik, yuk kita dengarkan cerita Alkitab Raja Saul mengejar Daud. Diambil dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai yang ke-23. Begini ceritanya. Pada waktu itu kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Dan Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Waduh, Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat. Lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk menangkap Daud. Daud pun menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian
Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya pun lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Dan ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud itu mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu Daud hanya memotong sedikit bajunya saja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Oke adik-adik, kita sudah sama-sama lihat ceritanya ya. Bahwa waktu itu Raja Saul saat dia memimpin bangsa Israel, dia memiliki seorang bawahan yaitu Daud, yang dimana waktu itu dia seorang prajurit. Ternyata Daud itu luar biasa adik-adik ya. Coba kasih 2 jempolnya, bilang luar biasa. Kenapa luar biasa adik-adik? Karena Daud itu berhasil mengalahkan puluhan ribu musuhnya. Sedangkan Saul itu hanya mengalahkan ribuan. Daud puluhan ribu, Saul ribuan. Itulah sebabnya Saul sangat iri hati terhadap Daud. Karena orang-orang Israel itu sangat memuji-muji Daud. Nah, karena iri hatinya Raja Saul ingin membunuh Daud dengan melemparkan tombak. Sehingga Daud ketakutan. Daud lari dari kediamannya Saul dan mengasingkan diri di dalam gua. Nah, tadi kita udah lihat sama-sama bahwa Raja Saul itu sama pasukannya mau mencari Daud. Mau diburu Daud ini. Karena Raja Saul sangat iri hati. Hari ini kita belajar juga adik-adik. Tidak boleh simpan iri hati. Kalau ada orang lain dia dapat berkat Tuhan, kita nggak boleh iri hati ya. Karena kita juga punya berkatnya sendiri. Nah, jadi waktu Raja Saul mengejar Daud, dia akhirnya beristirahat di dalam gua yang ternyata guanya sama. Guanya itu sama seperti Daud tinggal di dalamnya. Nah, waktu itu Raja Saul lagi istirahat di dalam gua, kemudian tentara-tentara lainnya di luar, dan di dalam itu Daud melihat Saul sedang tidur. Nah adik-adik, perhatikan baik-baik. Daud itu dia kabur ya karena takut sama Raja Saul. Tapi di satu ketika dia dapat kesempatan. Raja Saul sedang tidur. Daud bisa membalas. Betul nggak adik-adik? Ada kesempatan Daud sebenarnya bisa membalas kejahatannya Saul. Dia bisa aja melukai Saul diam-diam di saat Saul sedang tidur. Akan tetapi Daud tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Saul itu adalah pimpinannya ya. Saul itu adalah pemimpin bangsa Israel, berarti pemimpinnya Daud juga. Dan Saul itu adalah raja yang dipilih oleh Tuhan juga. Jadi Daud tidak berani melakukan hal yang tidak baik itu. Melainkan dia hanya memberikan tanda. Tandanya apa? Tandanya adalah dia tadi sobekin, dia koyakan bajunya Saul. Supaya itu jadi bukti. Nah, ketika Raja Saul bangun, Daud akhirnya menghampiri Raja Saul. Mengatakan bahwa aku tidak melukaimu, padahal aku bisa ya. Padahal Daud bisa melukai Saul, tapi ini sebagai tanda aku sudah merobek bajumu. Ini tanda bahwa aku mengasihi engkau. Itu kata Daud. Daud meskipun dilukai hatinya oleh Raja Saul, tetapi Daud masih mengasihi Raja Saul. Luar biasa ya adik-adik cerita hari ini. Kita belajar apa? Kita belajar yang pertama nggak boleh iri hati seperti Raja Saul. Ya, nggak boleh adik-adik kita iri hati kalau ada orang lain diberkati Tuhan. Orang lain dapat hadiah, orang lain lebih berhasil. Adik-adik nggak boleh iri hati.
Kedua, adik-adik, kalau adik-adik merasa dilukai oleh orang lain, adik-adik tidak boleh membalas, ya. Tidak boleh membalas. Tuhan tidak mau adik-adik membalas, ya. Karena itu bukan sifat dari anak Tuhan. Yang ketiga, Daud itu tahu Saul adalah pemimpinnya. Jadi Daud belajar untuk taat kepada pemimpin, ya. Jadi hari ini kita juga belajar yang ketiga, adik-adik semua harus taat kepada pemimpin, ya. Siapa pemimpin di dalam hidup adik-adik? Pemimpin itu adalah orang tua adik-adik, ya. Semua punya orang tua. Itu adalah pemimpin yang Tuhan taruh di dalam hidup adik-adik. Kak James percaya adik-adik pasti juga pernah kesel. Mungkin orang tua kadang marah, ya, atau mungkin orang tua kadang lupa akan sesuatu. Adik-adik bisa saja kesel. Tapi bolehkah adik-adik marah kepada orang tua? Tidak boleh, ya. Adik-adik harus hormat dan taat kepada orang tua. Seperti Daud taat kepada Raja Saul, dia menghormati bahkan mengasihi. Nah, Kak James juga rindu adik-adik bisa mengasihi orang tua adik-adik, yang dimana mereka adalah pemimpin adik-adik semua. Gak cuma orang tua, tapi juga guru di sekolah, atau mungkin kakak, koko cici di rumah adik-adik, atau siapapun adik-adik, kakak sekolah minggu. Itu semua pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik tidak boleh melukai mereka, ya. Adik-adik harus mengasihi pemimpin-pemimpin. Yang mau katakan amin. Amin, puji Tuhan. Adik-adik semua luar biasa. Kak James harap adik-adik semua nggak lupa, ya, dengan cerita Daud ini. Supaya adik-adik ingat, adik-adik dimanapun, kapanpun, ketemu siapapun, adik-adik harus hormat, ya, kepada sesama, kepada pemimpin. Oke adik-adik, sebelum Kak James berdoa, Kak James mau bagikan ayat hafalan pada hari ini, ya. Ayat hafalannya diambil dari Ibrani 13 ayat 17. Bunyinya, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Oke adik-adik, yuk kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang baik. Dan sekarang kita mau berdoa. Yuk sama-sama lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Ikutin Kak James berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami belajar lewat cerita Raja Saul dan Daud. Kami belajar Tuhan lewat Daud yang mengasihi Raja Saul. Kami mau Tuhan memiliki hati seperti Daud yang mengasihi pemimpin kami, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kami mau Tuhan, kami mengasihi mereka sekalipun mereka melukai kami. Kami mau juga Tuhan mengasihi pemimpin-pemimpin kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mana sorak-soraknya? Yeay. Adik-adik semua luar biasa. Oke adik-adik, Kak James sangat senang adik-adik semua boleh sekolah minggu dengan baik. Jangan lupa adik-adik, di tanggal 4 Desember nanti, yaitu minggu depan, kita akan ada ibadah Natal. Wow! Adik-adik semua diundang untuk hadir di ibadah Natal tanggal 4 Desember jam 2 siang di Gereja GBI MKD Geraha SMKG lantai 3, ya. Jam 2 siang adik-adik semua kalau bisa datang ke gereja sama-sama, ya. Nah, adik-adik yang mau datang ikut ibadah Natal, adik-adik semua harus mendaftar, ya. Ini ada barcode-nya, adik-adik boleh scan barcode ini atau bisa minta link pendaftarannya ke nomor WhatsApp di bawah ini juga, ya. Nanti adik-adik chat aja, suruh papa mamanya bantu tolong daftarin.
biar adik-adik semua bisa ikut ibadah Natalnya. Kenapa harus daftar sih Kak? Karena nanti adik-adik semua akan dapat souvenir, dapat hadiah, ada door prize juga adik-adik. Jadi akan disiapkan. Makanya adik-adik semua harus daftar, oke? Jadi minggu depan, tanggal 4 Desember, ibadah Natal sekolah minggu jam 2 siang di Gereja GBMKD, Geraha SMKG lantai 3. Oke adik-adik, see you next week. God bless you.